Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang adanya hambatan dalam membuat grup WhatsApp konsultasi Kusta. Jadi beberapa saat yang lalu saya pernah membuat video inovasi atau ide gagasan saya bagaimana kalau kita ini maksudnya adalah programmer Kusta di wilayah puskesmas itu membuat grup konsultasi Kusta. Ya, di situ untuk memfasilitasi tanya jawab Kusta, sosialisasi, edukasi, ya. Yaitu sebuah grup yang dibuat dipandu, ampu atau konselornya adalah programmer Kusta itu sendiri. Berisi anggotanya adalah penderita Kusta, baik yang masih minum obat atau orang yang pernah mengalami Kusta yang sudah RFT dan sebagainya. Masuk dalam grup konsultasi Kusta per wilayah puskesmasnya masing-masing. Saya yakin itu ide yang sangat brilian. Kenapa? Karena programmer Kusta itu sudah seyogyanya, sudah masuk tupoksinya menjadi konselor juga di wilayahnya masing-masing, ya kan? Nah, dengan adanya grup Kusta ini kita mengukuhkan sebuah sarana, sebuah komunitas. Memang di sini tempat tanya jawab Kusta. Jadi monggo silakan mau tanya jawab sepuasnya, kan seperti itu. Nah, tetapi tatkala ide tersebut saya gulirkan ke teman-teman programmer Kusta di wilayah Puskesmas Kabupaten Tegal dan beberapa sudah membuat grup WhatsApp seperti itu, konsultasi Kusta. Ada sebuah fenomena yang menarik, yaitu para penderita ini keluar dari grup. Nah, ini kendalanya itu ada semacam stigma juga, ini saya yakin ya. Ada stigma, mereka merasa malu masuk ke dalam grup di mana di situ tidak ada yang kenal, yang kenalnya hanya dengan pengelola program atau programmer Kusta di puskesmas tersebut. Nah, apalagi mereka tidak saling kenal, belum pernah bertemu, tidak pernah menyapa, loh kok masuk dalam satu grup, ya kan? Tentunya ada perasaan risih atau istilahnya stigma, ya sebenarnya ini stigma. Jadi karena tidak adanya komunikasi mungkin sejak awal, tidak pernah ketemu, belum bisa diajak untuk satu visi, belum bisa ada rasa senasib sepenanggungan, belum ada rasa korsa, kebersamaan, apalagi untuk saling support, untuk memotivasi, belum ada karena masih asing, ya kan? Masuk dalam sebuah grup, waduh nggak nyaman nih. Jangan-jangan nanti di sini ada orang penting, di sini mungkin jangan-jangan ada orang yang mungkin ada interaksi sosial, atau ada hubungan bisnis dan sebagainya. Jangan-jangan di sini ada orang yang saya taksir. Jangan-jangan di grup ini ada orang yang satu desa tetangga yang tadinya nggak tahu Kusta, tapi nanti malah saling mengetahui bahwa di sini ternyata saya penderita Kusta. Ternyata tetangga saya akhirnya bisa tahu bahwa saya penderita Kusta. Seperti itu, ada ketakutan-ketakutan tersebut. Ya, ini bagian dari stigma. Akhirnya satu persatu mereka keluarnya. Ada yang masih bertahan, ada yang keluar. Nah, ini menarik. Di satu sisi grup ini sangat penting. Benar-benar ini inovasi yang menurut saya sangat brilian dan bahkan kalau sukses bisa menjadi contoh untuk senasional untuk membuat grup seperti ini. Cuman pendekatannya saja. Nah, ini dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana sih pendekatannya. Pendekatan person to person, individu ke individu untuk mengajak OYPMK ini masuk ke dalam grup ini. Tentunya sedari awal tujuannya ini harus dikomunikasikan terlebih dahulu. Ya, karena fenomenanya ini beda jauh dengan teman-teman yang biasa komen di YouTube saya, di channel YouTube saya Bagus Juan Maulana yang biasa bicara tentang Kusta. Di situ teman-teman malah merasa senasib sepenanggungan, malah pengen ada grup WhatsApp. Wah, ada grup WhatsApp loh, saya pengen ikut dong, gabung dong, mana nomornya, mana linknya. Malah pada pengen bergabung karena ingin adanya sebuah sarana wadah konsultasi Kusta gratis, tanya jawab sepuasnya. Artinya sudah ada kebutuhan. Nah, kebutuhannya di OYPMK kalau seperti itu. Sama juga di grup forum diskusi Kusta, itu grup Facebook. Di situ orang banyak ribuan. Ya, sekarang sudah 2000 lebih kayaknya. Nah, itu sudah senasib sepenanggungan, merasa bahwa wah, kita memang butuh komunikasi, merasa pengen ada narasumbernya, konselornya, orang yang dianggap pintar siapa, ya kan? Sudah satu visi seperti itu loh. Makanya mereka sangat senang kalau ada wadah, grup Facebook, ada grup WhatsApp, support sekali. Sedangkan ini yang di puskesmas, penderita-penderita di puskesmas, mereka belum satu visi misi, belum merasa senasib sepenanggungan, bahkan belum saling kenal, ya kan? Nah, tapi beda lagi, misalkan ini di puskesmas Adiwarna, di situ sudah ada grup WhatsApp KPD, kelompok
perawatan diri. Karena jauh sebelum itu sudah ada kegiatan KPD, kelompok perawatan diri, yang 1 bulan sekali kumpul di situ. OYPMK di situ, ada edukasinya, ada perawatan kakinya, rendam, gosok minyak dan sebagainya. Lah mereka sudah biasa ketemu, saling kenal, saling support, senasib sepenanggungan, ya kan? Akhirnya sudah satu visi nih. Tatkala mereka dibuatkan grup WhatsApp, ya oke-oke saja, support saja, mengalir saja, saling kenal, it's okay. Ya, justru mereka menemukan dunianya mereka sendiri gitu loh. Nah, tatkala kita mengambil orang-orang yang belum saling kenal, pastilah stigma yang terjadi. Nah, jadi tips dari saya, jika Anda mau mengajak orang masuk ke dalam grup konsultasi kusta dan itu adalah pasien baru, nah kalau ini pasien baru justru lebih enak. Pasien baru, Anda edukasi, lah tentunya edukasinya kan tidak bisa seutuhnya dan tidak begitu banyak ilmunya. Artinya mereka masih membutuhkan ilmu yang sangat banyak dan masih butuh bertanya, masih butuh jawaban. Nah, tatkala mereka sudah ada kebutuhan seperti itu, nah justru ini adalah solusinya. Sebagai penderita baru, nah Anda kalau mau konsultasi ke saya jangan japri, tapi ini ada wadahnya, ada grupnya, grup WhatsApp konsultasi kusta wilayah Puskesmas A misalkan seperti itu. Mereka sudah butuh, oke, masuk, it's okay. Bahkan mungkin nanti bisa aktif di grup tersebut, ya kan? Tapi tatkala Anda menggandeng atau memasukkan orang yang sudah lama, bahkan mungkin sudah RFT dan sebagainya, nah ini mungkin perlu pendekatan yang harus lebih intensif, lebih intim lagi. Sebelum memasukkan mereka ke grup, Anda bicara di situ, Anda japri di situ. Kalau syukur-syukur Anda ada waktu, ada kesempatan untuk ketemu, face to face lebih bagus lagi, bisa ngomong dari hati ke hati seperti itu. Atau pendekatannya ya bisa melalui japri. Nah, misalkan ada grup kusta, konsultasi kusta loh. Di sini teman-teman banyak yang bertanya. Narasumbernya saya sebagai programmer kusta Puskesmas A. Atau tanya dulu lah kabarnya bagaimana, apakah ada reaksi dan sebagainya. Ini teman-teman yang lain banyak loh, sudah masuk grup, mau nggak saya ajak masuk grup? Di situ kamu bebas nanya. Terus teman-teman yang lain juga bisa belajar dari pertanyaanmu. Mereka juga semuanya senasib sepenanggungan, merasakan penderitaan yang sama, adanya reaksi dan sebagainya. Anda bisa saling sharing loh, bisa saling kenal, bisa saling support loh. Jadi malah merasa menemukan komunitasnya, merasa tidak sendiri, ya kan? Merasa bahkan mungkin ada yang lebih buruk dari dia dan sebagainya, sehingga membentuk sebuah komunitas yang baru. Jadi mengajak orang asing masuk ke dalam komunitas itu kan tentunya membutuhkan pendekatan, ya kan? Kalau misalkan tiba-tiba dimasukkan, apalagi tidak konfirmasi terlebih dahulu, dimasukkan baru di situ setelah masuk baru bicara ini adalah grup kusta begini silahkan tanya, wah itu berat mas, ya banyak curiga dari mereka, banyak ketakutan dan sebagainya karena belum pernah ketemu. Apalagi kalau misalkan mereka disatukan oleh sebuah perkumpulan atau pertemuan yang offline, itu lebih bagus lagi mas. Jadi sebelum masuk ke grup, misalkan Anda mengadakan sebuah sosialisasi, oke, adakan deh sosialisasi tentang kusta, misalkan tentang reaksi. Yang diundang adalah mantan penderita kusta. Nah, seperti itu. Masuk ke ruangan, misalkan di Puskesmas, adakan pertemuan sosialisasi, ngobrol tentang reaksi. Ya kan penting banget ini justru tema yang paling penting ini reaksi bagi OYPMK. Ya. Karena penderitaannya luar biasa, resiko cacatnya luar biasa, dan lebih sulit menangani reaksi daripada menangani kustanya itu sendiri, seperti itu. Sosialisasi bla 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 bla. Nah, tentunya akan banyak pertanyaan, ya kan? Jawab, selesai. Ending dari pertemuan tersebut, gimana kalau Bapak semuanya, Bapak Ibu penderita kusta ini, saya ajak gabung ke grup konsultasi kusta. Anda bisa tanya jawab di sini gratis. Yang pengampunya adalah saya sendiri. Saya siap 24 jam jawab pertanyaan Anda. Nah, begitu ditanya seperti itu, sudah dipersuasi oleh kita punya argumentasi yang baik, mereka malah membutuhkan, oh iya bagus kalau ada grup seperti itu, saya bisa konsultasi. Wah, itu caranya. Jadi pendekatannya ini masalahnya. Kalau pendekatannya nggak pas, ya akhirnya jadi stigma. Anda lebih sulit lagi mau meyakinkan dia untuk bergabung lagi kalau dia sudah keluar dari grup WhatsApp yang Anda bikin. Pendekatan, bagaimanapun yang namanya pergaulan sosial, dia ajak ke komunitas baru dan sebagainya, hubungan sosial itu kan
masalah emosi juga terlibat, curiga-curiga juga ada, suudon ya kan. Yang perlu ini adalah pendekatan, memberikan pemahaman terlebih dahulu, memberikan alasannya, lalu memberikan bujukan-bujukan ya kan, persuasi kan seperti itu, bujukan-bujukan yang logis, logikanya dijelaskan dulu kebutuhannya apa, keuntungannya apa Anda bergabung ke dalam grup WhatsApp ini dan sebagainya. Setelah oke, mau diajak silakan ajak, justru mereka akan menghidupkan grup tersebut. Konsultasinya rame, gayeng, tanya jawab, saling support, guyonan, asik gitu loh guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.